Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Minggu Paskah yang ke-6. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Dan bagi saudara-saudara yang sedang sakit atau dalam kesulitan, semoga Tuhan memberikan jamahan dan bimbingan serta kekuatan dalam perjalanan kehidupanmu. Saudara, hari ini dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, Yesus berkata kepada para muridnya, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yesus sedang mempersiapkan para muridnya menghadapi kepergiannya. Namun ia tidak meninggalkan mereka sendirian. Ia menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan tinggal bersama mereka. Kata Yunani untuk penghibur adalah parakletos, yang artinya penolong, pembela, pembimbing. Parakletos, penolong, pembela, pembimbing. Roh Kudus tidak hanya akan hadir, tetapi mengajarkan dan mengingatkan mereka akan ajaran Yesus. Santo Irenaeus dari Lyons berkata, "Tempat tinggal roh adalah gereja, dan di sanalah ia mengajarkan manusia untuk mengenal kebenaran." Bapak gereja lainnya, Santo Basilius Agung menegaskan, tanpa Roh Kudus, Allah jauh. Kristus adalah masa lalu, Injil hanyalah huruf mati, gereja hanyalah organisasi, ibadah hanyalah formalitas. Roh Kudus adalah daya ilahi yang membuat iman kita hidup dan yang memampukan gereja terus memahami sabda Tuhan sepanjang zaman. Paus Benediktus ke-16 mengajarkan, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Roh Kudus adalah cahaya yang menyinari jalan kita dan hati kita agar mampu menangkap kebenaran Kristus. Saudara-saudara terkasih, seringkali kita merasa bingung menghadapi keputusan hidup, persoalan keluarga, atau pergumulan iman. Ayat ini mengingatkan kita tidak sendirian. Roh Kudus adalah pengajar yang tinggal dalam diri kita sejak pembaptisan. Namun untuk mengalami bimbingan Roh Kudus, kita perlu hidup dalam doa. Karena doa membuka hati kita terhadap suara Roh Kudus. Kita juga perlu membaca dan merenungkan kitab suci. Karena Roh Kudus bekerja melalui firman Allah. Kita juga dipanggil untuk terbuka terhadap ajaran gereja. Karena Roh Kudus menuntun kita bukan secara pribadi saja, tetapi juga secara komunitas gereja. Santo Yohanes Paulus II berkata, Roh Kudus membentuk hati kita dalam ketaatan dan pengharapan agar kita menjadi murid Kristus yang setia. Maka marilah kita menjadi pribadi yang terbuka terhadap suara Roh Kudus dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam kesulitan. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita untuk memilih yang benar. Saudara-saudariku terkasih, dalam terang bacaan hari ini, mari kita setiap hari menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Roh Kudus dalam doa dan sabda Tuhan. Memohon agar Roh Kudus membimbing kita
dalam keputusan-keputusan penting dari hidup kita. Dan menjadi alat Roh Kudus untuk mengajarkan kasih, kebenaran, dan penghiburan kepada sesama. Seperti pesan Paus Fransiskus, Roh Kudus mengubah hati dan mengutus kita keluar untuk menjadi misionaris kasih dan damai. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.